Sampai segininya karena masyarakat Indonesia sudah terlalu kesal dengan kelakuan si Towel. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa si Towel ini telah mati, nalarnya telah mati. Apa beratnya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Witan Sulaiman. Just say thank you. Tanpa cinta yang berterima Apa kasih. susahnya? Hey TV One, Anda paling konyol sudah, redaksi paling konyol. Menghadirkan Towel untuk membahas sepak bola yang sedang bagus-bagus dia. Sedang keren-kerennya, sedang membanggakan sekali. Kenapa harus kalian hadirkan Tommy Veli? Itu sama seperti kita sudah mendapat Tuhan yang sangat baik dari Tuhan. Tidak perlu lagi melibatkan setan, melibatkan dukun. Bersyukur sudah. Ini setan ya. Buang itu setan, buang itu dukun. Begitupun sekarang, ketika kita sedang baik-baiknya, sudah masuk 4 besar Piala Asia. Kenapa harus datangkan Tommy Veli? Hai, kalian konyol, sumpah. Kalian TV One konyol. Konyol sekali kalian. Kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Korbannya banyak, nggak bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh Komdi seperti itu. Satunya apa sama? Makanya saya mempertanyakan. Bukan masalah, banyak satu aja cukup. Iya makanya, ini nggak bisa biasa. Apa contoh? Bung Towel ini barangkali ketika dia berkaca, dia berkata kepada dirinya sendiri gitu, kau harus jadi Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia. Bung, timnas kita kemarin menang. Mana lompat-lompatmu? Mana? Tanganmu tidak terangkat kulihat. Biasa-biasa saja, ada apa? Apa yang menahanmu? Gengsi. Gengsi bang. Telanjur aku bawel. Biarlah, terus-terusan aku bawel. Begitu. Terus semua bahagia loh ini. Kita semua ini kemarin pilpres kita beda pilihan, tapi sekarang kita sama bahagia. Kau saja yang kulihat kurang bahagia. Kenapa kamu? Saudara Bung Towel, akui proses panjang latihan, pendidikan demi pendidikan termasuk mental ini gara-gara ini orang di depan ini. Akui sudah. Menurut Bung Towel, apa yang bisa dikritik dari timnas Indonesia tadi malam? Mampus lu. Bung Towel, Bung Towel, Bung Towel. Jawab pertanyaan saya, Bung. Cari alasan, Bung Towel lagi cari alasan. Bung Towel lagi nyari apa? Saya juga lagi nyari apa yang bisa dikritik dari timnas tadi malam. Waduh, udah terima aja kalau timnas di bawah Sinteyong emang bagus. Jadi thank you. Tanpa cinta yang berterima Apa kasih. susahnya? No need. Baca berita nggak sih Bung Towel? Hah? Sabar bang. ST sudah bilang terima kasih kok ke klub Liga 1 untuk melepas pemainnya di Piala Asia U23. Kurang apa lagi? Apakah setiap pemanggilan pelatih harus berterima kasih terus? Apakah pelatih Gareth Southgate harus berterima kasih? Terima kasih ya MU sudah melepas Luke Shaw, sudah melepas Maguire. Terima kasih ya kepada Manchester City sudah lepas Walker, sudah lepas Stones. Terima kasih ya kepada siapa lagi itu pemain? Sudah melepas Foden. Terima kasih ya kepada Chelsea misalkan sudah melepas Palmer. Harus gitu diucapin di press conference. Terima kasih ya kepada klub A, B, C, D, F, G, H, B, C, D. Terima kasih untuk Towel yang sudah ngebacot. Huruf gara-gara Bung yang satu ini. Gue bingung. Bukankah memang Liga itu sudah bersepakat dengan PSSI untuk libur sehingga klub bisa lepas pemain untuk membela Piala Asia loh, Piala Asia U23. Bukankah itu sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia, apalagi pemain sepak bola Indonesia yang profesional, pemain timnas, untuk membela negaranya? Apa perlu diterima kasihin lagi? Mau terima kasih bentuk apa? Mau dikasih duit? Itu yang diharapin supaya Anda dapat mungkin tip. Bingung saya, Bung, serius. Saya juga bingung. Apa maksudnya Kita sama-sama bingung. Come on. Ya, tadinya saya tidak peduli dengan omongan Bung Towel. Terus? Karena mungkin lah itu seorang
pengamat berbicara. Tetapi setelah mendengar pernyataan dia di acara Hotman Paris yang menyatakan bahwa Sintayong itu sudah mendapatkan fasilitas yang sangat banyak dan selalu keinginannya dipenuhi oleh PSSI, itu yang membuat prestasi sepak bola kita hebat seperti sekarang ini. Dia mungkin lupa banyak pelatih yang sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, tapi begitu saja. Tapi Sintayong membuktikan memang prestasi yang ditunjukkan oleh dia itu bukan hanya karena fasilitas yang diberikan oleh PSSI, tetapi ada kompetensi melatih dia yang hebat. Tidak semua pelatih seperti dia yang bisa melakukan seperti itu, Bung Toel. Ingat itu. Toel. Permisi, Bung. Ya, mau kemana? Semifinal. Nah, paling-paling dia. Paling-paling. Indonesia masuk semifinal, Bung Toel. Mantap. Iya. Keren ya. Mantap. Keren. Kata Yang si jadi Toel. viral itu kenapa pas Indonesia golin Bung Toel malah kayak begini? Karena sengaja diincar orang kayak begitu kan? Oh iya ya. Ternyata dia Iya, Jadi senang ya. makanan ya? Jadi makanan diincar orang. Jadi kemarin ketika diajak live reaction lagi sengaja aja. Oh, oke. Nggak mau kayak badut gitu loh. Ketika begitu ditunggu-tunggu terus kayak badut joget-joget nggak mau. Ya iyalah. Joget bulgogi kan udah ada yang punya. Mancing-mancing aja emang ini Bung Enggak. Toel. Bung, Ya, gimana nih penampilan Rafael Struijk? 2 gol loh. ya keren lah. Karena itu upaya lah. Itu kan memang gayanya. Pola gol yang selalu dia coba kan. Dia cut inside ke dalam, lalu kaki kanan dia syuting biasanya ke tiang jauh. Dan waktu lawan Korea hadir pada waktunya. Atau hadir di saat yang paling berharga. 2 gol Rafael Struijk. Iya, menurut saya tuh gol Rafael Struijk tuh dua-duanya berkelas sih, Bung. Berkelas, tapi yang kedua itu lebih juga ada faktor kesalahan pemain belakang. Karena pemain belakang Koreanya mundur kan. Oh, yang 2 pemain Korea belakang itu? Iya, positioning. Tapi nggak apa-apa, karena gol tercipta kombinasi kejelian dan juga kesalahan lawan. Tapi nggak mungkin kan Bung Toel bakal bilang gol itu set pieces lagi. Set pieces maksudnya? Maksudnya kayak kemarin. Biasanya set pieces. Iya. Ya makanya kan bagus. Kayak waktu lawan Jordania juga golnya Witan sama Marcelino kan bagus. Gol yang sangat berkelas. Jadi dua pertandingan terakhir Jordania dan Korea Selatan, lawan Korea Selatan, itu adalah pertandingan terbaik yang pernah saya lihat di era Sintayong. Mantap. Nah, pertanyaan terakhir nih. Di pertandingan semalam, 1 best player dari Indonesia siapa? Saya nggak bisa, kalau semalam nggak bisa nyebutin 1. Semuanya keren kalau semalam lawan Korea Selatan. Tapi kalau overall, sepanjang Piala Asia U23 ini, mulai dari lawan Qatar, Australia, Jordania, Korea Selatan, tanpa mengecilkan yang lain, saya harus sebut Marcelino. Ya. Marcelino. Kalau Rafael Struijk, kan dia 2 gol tuh. Putra 2 gol NTT di momentum berasal terakhir. dari Kabupaten Ngada Jadi Bajau. Rafael Struijk menciptakan kerepotan, mengancam, membuat susah pertahanan lawan, iya. Tapi kan kekurangannya adalah finishing. Tapi waktu lawan Korea Selatan, finishing itu muncul pada waktu yang berharga. Jadi mahal lah golnya. Walaupun sebelumnya nggak bisa bikin gol. Oke. Tapi yang paling stabil menurut saya Marcelino, Rizky Ridho, Hernando Ari itu. Mantap. Dan kalian juga tahu kan, Bung Toel itu juga support PSSI, support timnas, dan support. Emang baru tahu ya? Anak-anak baru emang ini. Kan yang di kolom komentar itu pada historis. Waduh, kacau lah komentar-komentarnya lah gitu. Maksudnya Ini baru pada tahu ya? Ya udahlah, itu pilihannya lah. Pilihan mereka ya. Yang penting kan Bung Toel tetap support dan tetap mendukung sepak bola Indonesia. Kalau saya bahagia kok. Bahagia dengan kemenangan timnas 1. Yang bahagia lagi kan poin-poin kritis saya terbukti malah. Betul. Iya kan? Betul. Kritikan Sintayong lokal itu jelek stamina, jelek mentalnya terbantahkan. Jadi udah nggak boleh lagi Itu tuh. maksudnya awal-awal Atmosfernya Dodol. lokal press. Naturalisasi. Jadi kayak kebagi 2 gitu ya. Iya. Jadi harus dimulai dari Sintayong. Terakhir, yang paling terakhir dan ini penting. 1 kata untuk timnas Indonesia. Sensasional, heroik. Ya, sensasional atau heroik lah ya. Iya. Sintayong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti sedikit Apa berarti bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Witan Sulaiman.
Kita harus yang tahu sempat bahwa ditarik Sintayong memiliki budaya yang berbeda. Nggak bisa kita paksa Anda Sintayong bilang untuk Anda dikit-dikit mengikuti Liga berterima Indonesia, kasih. tapi Anda memperkecil, Betul. menyederhanakan ini. Baik, Bung Towel, Bung Coach Yasir. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda Saya tidak bilang, mengikuti Liga klub Indonesia. mungkin berbesar hati. Baik, Berkali-kali Anda mengatakan perlu itu, saya ikuti dan Liga kalimat Indonesia. Anda Emosi itu nih, menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh Then timnas. say thank you. Tanpa Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? baik. No need. Bung Towel itu emang pembenci Sintayong. Dia bilang bahwa Sintayong dimanja sama PSSI, terus dia bilang, Nathan itu nggak usah balik lagi ke timnas Indonesia, biar nguji kehebatan Sintayong. Macam mana? Jelas gue bener-bener bingung sama pemikiran Bung Towel, ya, Bung Towel. Kenapa? Karena dia bilang PSSI terlalu memanjakan Sintayong. Terus dia bilang bahwa pelatih-pelatih lain sebelum Kira-kira salahnya di mana kalau PSSI masalahnya memanjakan ketika Sintayong ya? pelatih-pelatih sebelum Sintayong itu kan beda kepengurusan, bukan sama Pak Erick Thohir gitu loh. Dan kepengurusan terbaik itu kan bisa dibilang ya saat ini Pak Erick Thohir. Waktu zaman Iwan Bule, Pak Edi itu kan biasa aja gitu loh. Terus kenapa yang disalahinnya Sintayong gitu? Terus juga dia bilang bahwa kepergian Nathan pulang ke klubnya di Belanda harusnya nggak usah dipanggil lagi, biar Sintayong dapat challenge gitu loh. Tanpa Nathan bisa nggak nih timnas lolos ke semifinal? Itu analoginya kayak tim nasional Inggris itu lolos ke semifinal, terus disuruh nggak usah mainin Bellingham, biar Southgate bisa nggak nih tanpa Bellingham lolos ke final? Gue nggak ngerti lagi. Maunya apa Sintayong? Towel. Maunya apa Bung Towel? Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel supaya orang ini tidak dikasih panggung, karena sesungguhnya dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Dia itu sebenarnya bukan mengkritik, dia benci, itu penyakit iri hati. Jadi tolong kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel. Pokoknya platform mana yang undang dia, kita serang juga, kita boykot juga platformnya, biar kapok nih orang. Say thank you. Tanpa Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Dulu kau kemana aja Towel? Kemana aja kau waktu masih Benny Dolo, Ivan Kolev, Peter Wright, Simon McManamy, dan yang lain-lain itu nggak ada. Kemana ya si Towel zaman Belanda dulu? Ke klub-klub, manajer-manajer pelatih-pelatih itu nggak ada. Kau diam-diam aja dulu. Giliran Sintayong harus semuanya minta terima kasih satu-satu klub. Kau ini memang mau mengadu domba Sintayong dengan klub dengan statement itu. Kau tahu kau tidak mampu melawan Sintayong karena dibela oleh masyarakat. Kau adu-adu domba lah Sintayong sama klub-klub ini. Memang udah nggak. Kau cari-cari semua kesalahannya apa yang bisa kau tekan dan bisa kau goreng-goreng, itu yang kau mainkan Towel. Sekarang kau bayangkan aja, harusnya klub itu bangganya setengah mampus itu untuk pertama kali pemain-pemainnya bisa, negara kita ini bisa membuat sejarah oleh pemain-pemainnya. Harusnya klubnya yang bangga. Lihat penyambutan pemain-pemain Argentina, Atletico Madrid, waktu menyambut pemain-pemainnya klub-klub Liga Inggris, waktu pemain dari Argentina juara, disambut mereka. Padahal klub-klub Liga Inggris loh. Disambut lagi pemainnya, bangga mereka ada pemainnya yang bisa juara Piala Dunia. Padahal mereka itu klub Liga Inggris. Klub dari misalnya kayak Atletico Madrid nih, klub Spanyol, bangga dia ada pemainnya bisa juara Piala Dunia. Harusnya klub itu tuh sangat-sangat bangga dan berterima kasih kepada timnas. Yang tidak bangga ya si Towel aja. Negara ini kau tuh yang kau goreng-goreng itu aja kesalahan-kesalahan, kau cari-cari apa kesalahan yang bisa kau goreng-goreng. Aduh, capek kayaknya hidupmu Towel kalau kayak gitu terus, bro. Kita lagi senang menikmati kemenangan Indonesia masuk perempat final. Cuma dari semua manusia yang ada di Indonesia, cuma Towel saja bikin ulah. Kok ada masalah apa? Kok kenapa? Kok iri? Kok tidak senang? Kalau TikTok turun naik, kok saja yang paling protes paling banyak. Kok saja tidak ada orang lain.
Orang masalah apa? Kalau tidak senang, kok pindah keluar dari Indonesia. Tinggal di manakah? Dia bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho Hernando Ari. Kok jadi bab terima kasih ini orang Usasnya bingung. Terima kasih. Terima kasihnya ke Towel karena dia sudah ngebacot yang tidak jelas. Bagaimana kepentingan bangsa dan negara loh timnas itu. Kalau kayak contoh yang kemarin-kemarin ya, seperti pelatih-pelatih kayak Thomas Doll yang agak rusuh, terus ini itu melepas pemain gini-gini. Thomas Doll itu orang bule yang tidak ada darah Indonesia nih contoh. Ya agak wajar cari nama, cari ini itu. Lagian secara tidak langsung juga PSSI, STY semuanya ya lah. Pasti kita juga terima kasih sama pemainnya. Terima kasih sama pemain itu sama saja terima kasih sama klub juga. Ya kalau misalnya pemain itu Pak Erick Thohir, STY gak terima kasih sama pemain-pemain itu, terus mau jadi tim apa? Gak kompak, mainnya juga asal-asal. Kan begitu. Bab terima kasih. Anjir, rusak temen dia. Sabar bang. Ini sengaja kayaknya. Kata-kata seperti ini tuh bener-bener kayak memperpecah belah. Begitu seakan-akan kayak yang di liga-liga ini PSSI atau STY pelatih atau semuanya lah yang ada di PSSI strukturnya. Itu kayak gak berterima kasih sama klub-klub begitu. Semacam begitu. Kayaknya ada sesuatu perkataan mengadu domba. Jelas mengadu domba kalau ini. Jelas tadi saya bilang, kenapa tidak terima kasih Rizky Ridho, terus Hernando ini. Jelas mengadu domba. Padahal kalau pemain, pelatih yang bekas pemain, enjoy saja. Mendukung semuanya, Bambang Pamungkas, Boas Salosa, Coach Aji Santoso, mendukung fine-fine saja. Lah Bung Tual bukan pemain bola. Bingung ya? Pemain bola apa namanya? Bola sotok mungkin dia ini anjir. Main lato-lato kali ya. Ya Allah, kalau diundang juga orang begitu ya di TV ya. Memang laris mungkin, tapi sentimen negatif. Ya elah, kasihan juga tuh Bung Towel. Dia sudah terjebak dalam sebuah kemelut-kemelut ini gitu loh. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. Ini adu tontonan tidak bagus sekali, sumpah. Gimana Bung Towel? Ngomong paling tinggi nadanya. Kayak anggota dewan. Iya kan, emosi meledak-ledak. Sok paling iya, macam betul aja kata influencer dari Malaysia. Macam betul sangat pun. Ini udah ada videonya kok. Sintayong berterima kasih sama klub Liga 1. Mau taruh di mana mukamu yang sembab itu? Makanya itulah kan, kalau udah kebencian di hati itu, nanti kau sendiri yang malu. Terus ya Bung Towel ya, kau nyinggung-nyinggung Sintayong, itu yang kau singgung adalah hati rakyat Indonesia. Betul. Udah makin banyak orang yang gak suka samamu. Aduh. Langsung dikonter pakai data. Makanya aku berharap ya untuk influencer besar, untuk influencer yang centang biru, tegur aja Bung Towel itu, nggak masalah. Biar dia sadar terlalu maju kali. Terus juga aku kecewa ini sama TV One. Ngapain ngundang-ngundang orang seperti itu? Aduh, cuma cari rating kau, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Lagi-lagi si Towel yang dari tadi kita dengar dia memaksa Coach Sintayong harus berterima kasih kepada klub-klub
karena sudah melepaskan pemainnya untuk membela tim nasional Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya buat si Towel, apakah Sintayong ini melatih timnas Korea Selatan atau seperti apa? Sehingga si Towel ini memaksa Coach Sintayong untuk harus berterima kasih. Wajar kalau pemain itu yang berada dari klub membela tim nasional. Ini tim nasional Indonesia. Jadi tidak perlu harus berterima kasih. Seharusnya klub itu bangga kalau ada pemainnya itu yang dipanggil ke tim nasional. Tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk bermain di tim nasional. Tapi ini pola berpikir yang diterapkan oleh si Towel ini malah kebalik. Dia memaksa Coach Sintayong untuk harus berterima kasih kepada klub. Ya, walaupun kita ketahui bahwa sudah ada video tadi yang terakhir, Coach Sintayong itu sudah berterima kasih kepada Ketua Umum Bapak Erick Thohir dan juga kepada para petinggi-petinggi klub. Tetapi kan tidak perlu harus dipaksakan seperti itu. Kan lagian, kalau para pemain yang dari klub ini membela tim nasional, nama besarnya itu kan Indonesia sendiri. Bukan nama besar Korea Selatan. Bukan. Bukan nama besarnya Sintayong. Sebegitu bencinya kau si Towel ini. Sampai-sampai apapun yang sudah dihasilkan oleh Coach Sintayong bersama timnya di dalam, tidak pernah kau berikan apresiasi. Bahkan ketika Indonesia membobol gawang dari Korea Selatan, ekspresimu datar-datar saja. Apakah ini memang sudah menjadi kebiasaannya Anda berbuat lain dari yang lain? Atau seperti apa? Para mantan pemain tim nasional, para mantan pelatih tim nasional, mereka bahkan sama sekali tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong saat ini. Towel, kau menuduh bahwa kehadiran Coach Sintayong malah memecah belah persepak bolaan Indonesia. Apa, di bagian mana yang menurut Anda itu katanya Coach Sintayong itu memecah belah persepak bolaan Indonesia? Yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dia hanya menuntut kepada Ketua Umum PSSI agar bisa menyiapkan pemain sesuai dengan yang dia inginkan. Itu saja. Karena ketika Coach Sintayong ditawarkan untuk menjadi pelatih Indonesia, tentunya ada target yang diberikan kepada dia. Bagaimana mungkin kalau target misalnya kasih makan nasi ayam, sementara ayam itu tidak ada? Kira-kira masuk akal tidak? Target untuk harus naik ke atas gunung, tapi gunung itu tidak ada. Apa yang mau dinaiki? Sama halnya dengan sepak bola. Ya, ketika Bapak Erick Thohir memberikan target harus lolos ke babak 16 besar, ke babak 8 besar, tentunya Bapak Erick Thohir harus bisa memenuhi permintaan dari Coach Sintayong. Seperti itu. Artinya secara kualitas itu sudah sangat baik. Apa sih yang perlu kita ragukan dari kualitas seorang Coach Sintayong? Dia pernah mengalahkan timnas Jerman yang merupakan juara bertahan Piala Dunia ketika Coach Sintayong masih melatih Korea Selatan. Tetapi ketika beliau mendedikasikan dirinya untuk timnas Indonesia, untuk melatih timnas Indonesia, kau Towel masih mengatakan bahwa kita perlu menguji kualitas kepelatihan. Saya kira orang macam Anda ini perlu diuji
soal jiwa nasionalismenya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.